الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang memuliakan para habaib, para syarahid, para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus saya memuliakan guru kita ya Jizam Al-Muti beserta guru yang lain, juga guru akhwan beserta rombongan, pejabat pemerintah setempat yang berhadir, dan seluruh jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tauhid syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita malam ini nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini, yaitu majelis peringatan manaqib kepada Syekh Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Sekaligus juga kita menyambut datangnya tahun baru Islam 1447 Hijriah, yang ketentuannya mungkin ini ada dua versi dalam tanggalan. Ada yang malam ini malam tahun baru Islam, artinya besok hari Kamis 1 Muharram 1447 Hijriah, dan juga ada juga di tanggalan yang hari Jumat 1 Muharram 1447 Hijriah. Yang penting kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, masalah tanggalan atau perselisihan itu sudah lumrah biasa. Bulan puasa pun ada perbedaan ketetapan puasa, bahkan hari raya pun ada perbedaan ketetapan hari raya. Ada versi ini, versi itu, versi ini, versi itu, macam-macam. Yang penting kita jalani, jangan baca kot, jangan bakalahian, masalah tanggal aja bakalahian. Yang penting apa ini? Peringatannya. Dalam setahun kita disuruh mengoreksi diri. Setahun berarti pekerjaan perbuatan kita selama setahun itu adakah perbuatan baik buruk, banyak baik atau banyak buruk. Ini sudah diperingatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab pada sahabat yang lalu: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan. Ini Sayyidina Umar memberikan penjelasan kepada kita dan menyarankan untuk kita semua pada zaman sini dan seterusnya sampai sekarang: hasibu anfusakum, koreksilah diri kalian, hitunglah diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum nantinya dihitung, dikoreksi oleh Allah nantinya di akhirat. Wazinu amalakum, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum nantinya kalian ditimbang. Ini sudah barang pasti, nantinya kita akan dibangkitkan di hari akhir, yaumil mahsyar. Ada yang disebut yaumul hisab. Semua amal perbuatan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatan amal kita akan ditimbang.
Apakah berat yang baik ataukah berat yang buruk? Itulah Sayyidina Umar mengatakan wazinu a'malakum qabla an tusal. Timbang. Waktu di dunia lah kita menghisapnya, menghitungnya, menimbangnya. Bukan hanya di tahun baru, bukan hanya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, setiap hari. Harus kita mengingatnya setiap saat, bukan hanya setiap saat. Bila berbuat sesuatu baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah. Tapi bila berbuat jahat, berbuat buruk dalam kekhilafan kita, kesalahan kita, cepat segeralah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita diperintah, disuruh istighfar, meminta ampun. Allah yang menyuruh istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, fa inna rabbakum fa innahu ghaffar. Allah Maha Pengampun. Selagi Allah Maha Pengampun, perbuatan-perbuatan kita asalkan kita mau sadar, setiap hari disuruh. Itu perintah setiap hari, bukan menunggu setahun sekali. Seperti kebiasaan kita umat bilanya menyambut tahun baru, baru di situ sadar di tahun baru. Tapi kebanyakan lagi umat Islam yang tidak diduga-duga, tidak dikira-kira, malam tahun baru Islam dia biasa-biasa. Tapi kalau sudah tahun baru Masehi luar biasa. Nah, ini sudah terjadi tiap tahun, tidak disadari. Kalau tahun baru Masehi itu bukan tahun baru kita, bukan tahun baru umat Islam, tapi umat Islam yang banyak merayakan, mengagungkan, mentakzimkan itu tahun. Malam pergantian tahun yang disebut guru kita di tengah malam pergantiannya jam 12 malam, hakun aja menunggu mulai siang, karena mulai bisukan ulah kemana-mana. Ada ke pantai-pantai, itu kebanyakannya pantai mana-mana pantai. Oh, di Samarinda ada pantai, ada Balikpapan pantai, Balikpapan. Mau di Banjar banyak ke pantai. Ada pantai Tangkisung, Batakan, mana lagi itu Bagatan, banyak pantai-pantai itu penuh semuanya itu. Ulama-ulama, guru-guru kita sudah memperingatkan setiap kali menjelang tahun baru Masehi itu di mimbar-mimbar masjid Jumat sudah disampaikan, di ceramah-ceramah Maulid Rajab sudah disampaikan bahwa itu tahun bukan tahun baru kita Islam, tahun baru kita ya ini sekarang ini nih, Muharram, 1 Muharram tahun baru Islam. Tapi sepi-sepi aja tahun baru Islam. Padahal tahun baru Islam inilah yang kita angkat, yang kita meriahkan, dan kita sambut dengan senang dan gembira, serta mengkoreksi diri kita yang setiap harinya tidak pernah luput daripada berbuat dosa. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Tapi di tahun baru Masehi malah banget mengerjakan perbuatan mungkar dan maksiat. Kalau di pantai, namanya pantai itu mulai besokan sampai tengah hari, ada yang malam, semalaman menunggu jam 12 malam. Ada yang membawa anak kecil, anak bayi baru seminggu 2 minggu lahir, sebulan dibawa. Itu zalim terhadap anak kecil. Bertengah malaman di pantai, keanginan, kedinginan, anak kena hujan gerimis, bahkan hujan, kulitnya garing, sakit, dan lain sebagainya. Itu zalim terhadap anak kecil yang dibawa ke sana kemari, karena menunggu jam 12 malam berbunyi. Itu menjadi adat, menjadi tradisi, kebiasaan sudah. Adat sana berkumpul, macam-macam adat. Adat Hindu, adat Buddha, adat Nasrani, adat Yahudi, adat Barat, dan lain sebagainya. Macam-macam kan. Bila di malam tahun baru Masehi itu, manusia yang terbesar terbanyak umat Islam. Teliti ya umat Islam. Nasraninya, Buddhanya, Hindunya kan tapi ada.
Siapa yang membuat tradisi meniup trompet? Jam 12 malam berbunyi semuanya trompet. Siapa yang membuat trompet? Orang Islam. Siapa yang membeli trompet? Orang Islam. Siapa yang memeriahkannya, meneriakannya, meniupnya bersama-sama nanti jam 12 malam? Orang Islam. Itu tradisi mana? Trompet. Kemudian tiang-tiang listrik dipukul pada jam 12 malam, bergema di mana-mana, kampung-kampung, teng. Tradisi mana? Bukan Islam. Itu gantinya lonceng gereja. Bila jam 12 bunyi teng, nah tradisi lonceng ya, tiang listrik capeknya menjadi tradisi. Yang meniup trompet tadi bubuhan Hindu, sudahnya pakai lilin dan lain sebagainya, Nasrani, macam-macam terjadi itu di malam tahun baru. Ini tidak bisa dibendung di malam-malam. Kemudian api di malam pas jam 12 api naik. Apa itu api? Mercon, latupan, meriaman dan lain sebagainya. Ini majusi yang mengembangkan, mengeluarkan api berapa miliar duit. Itu bukan jutaan lagi tapi miliar habisnya. Seandainya dikumpul tuh dana untuk meriah malam tahun baru itu, dapat membantu fuqara masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang kelaparan masih banyak, orang-orang yang tempat tinggalnya memprihatinkan masih banyak, orang-orang fakir miskin yang kelaparan masih banyak. Tapi duit tadi itu miliaran dibuang begitu saja malam itu habis. Bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ini, negara-negara Islam juga memperingati seperti itu, membuang-buang. Ini takdir sudah jelas. Allah memperingatkan dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang bersifat membuang, mubadzir, saudaranya syaitan. Nah ini di hari kiamat nanti di padang mahsyar, syaitan pun berteriak, siapa saudara-saudara syaitan yang Allah sebut tadi, ikhwanas syayatin, saudaranya syaitan. Syaitan pun mencari saudaranya. Mana saudaraku yang membuang-buang waktu di dunianya, waktu hidupnya? Mari bersama aku, dibawanya, diseretnya. Allah yang menyuruh ikhwanas syayatin. Kemana dibawa syaitan? Jelas sudah ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita yang sadar dalam sehari-hari berbuat munkarat, maksiat, perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, maka inilah masanya, waktunya, tempatnya kita muhasabah diri, mengkoreksi diri kita. Jadi koreksi diri bukan hanya setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, tapi setiap hari. Apabila waktunya menjelang tidur, karena di pagi hari kita bekerja, keluar dari rumah sampai petang, sampai sore, kadang sampai ke malam. Nah disitulah sebelum tidur merenung, memikir apakah dari pagi tadi kita keluar berbuat apa, munkarat, maksiat, adakah yang kita kerjakan, adakah yang perbuatan yang dilanggar, yang dilarang, melanggar perintah Allah. Kita renung waktu sebelum tidur. Setelah ada kita teliti bahwa perbuatan sehari tadi itu ada perbuatan jahat, perbuatan buruk, cepatlah istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah agar dalam sehari tadi itu dosa kita terhapus dengan istighfar. Itu dosa as-saghair, dosa yang kecil-kecil dengan istighfar sudah terhapus, dihapus oleh Allah. Tapi kalau dosa besar, dengan taubatan nasuha dan berazam, berniat tidak akan mengulang lagi itu perbuatan dosa, itu taubat nasuha. Nah, jadi setiap hari kita istighfar, minta ampun. Makanya pun wiritan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW setelah sholat, selesai sembahyang, ada diajarkan wirid istighfar, astaghfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali istighfar setelah salam sholat, tasbih, tahmid, takbir 33, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, jadi 100. Ini wiritan kita, amaliyah kita Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan dalam syariat, diajarkan dalam Islam, agar dosa kita sehari-hari terhapus, tidak ada dosa setiap hari. Ditambah dari sebelum tidur merenung, lalu istighfar. Makanya kita dianjurkan dalam Islam, guru-guru kita memberikan amaliyah, amalan istighfar setiap hari sekurang-kurangnya 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. Ini amalan juga termasuk amalan murah rezeki. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. 100 tiap pagi itu habis sholat subuh baca. Insyaallah rezeki pun mudah, hidup pun lapang, dosa diampuni. Kalau kita berbuat dosa lagi itu diampuni, kita istighfar tiap hari 100. Nabi kita Muhammad SAW yang maksum, terpelihara daripada segala dosa, setiap hari beliau istighfar berapa kali? Wa fi riwayatin 70 marrah, 70 kali. Wa fi riwayatin 100 marrah, 100 kali. Ada riwayat yang mengatakan Nabi setiap harinya 70 kali istighfarnya. Ada yang mengatakan 100 kali. Ini Nabi maksum, terpelihara berdosa, tidak pernah berbuat dosa, sehari-hari tidak pernah berbuat dosa, malahan ibadah meningkat setiap harinya, kecintaan kepada Allah meningkat setiap harinya, dan Allah pun mencintainya. Tapi istighfarnya setiap hari 70 bahkan sampai 100 kali. Ini apa artinya? Menunjukkan gambaran buat umat Nabi Muhammad, sidin nang maksum nang suci daripada dosa aja istighfar tiap hari 100. Bagaimana kita yang setiap harinya tidak pernah luput daripada dosa. Nah kadang istighfar, nah habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sholat saja koler, kadang-kadang assalamualaikum buka, atau duduk juga tapi kasih bunyian imam bersorongan gula-gula istighfarnya, tasbihnya nyari imam nang lain duduk anang guling assalamualaikum. Seminggu sekali pun Jumat, seminggu sekali. Dan tak ada kawan juga, Mbak assalamualaikum buka, apalagi yang sembahyang Jumatnya di belakang, di halaman sembahyangnya. Oh udah cuma dulunya buka udah, memang sengaja kalau mau masuk. Kenapa? Supaya nyaman, cepat buka, assalamualaikum buka udah, angkat sejadah udah. Nah padahal seminggu sekali disuruh istighfar, meminta ampun, wiritan. Bahkan diajarkan Syekh Muhammad Arsyad Al-Badjari Datuk Kalapaya itu dalam kitab Sabilal Muhtadinnya, wiritan-wiritan yang 77 itu ada tuh di Sabilal yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Qul huwallahu ahad, Al-Fatihah 7 kali, Qul huwallahu ahad 7 kali, Qul al-Falaq 7 kali, Qul al-Nas 7 kali. Wiritannya tiap Jumat, seminggu sekali, bertahan serumah, mendapatkan hikmah. Sebelum merubah kakinya akan diampuni dosanya, setiap seminggu akan datang. Memang baca lagi seminggu akan datang, diampuni dosanya. Ada hikmahnya, ada manfaatnya semuanya itu. Tapi kita umat Islam itu kadang-kadang sadar dosa bertambah, ampunan kadada, karena ini sendiri karena mau minta ampun. Jadi kesempatan baik habis sholat, habis sembahyang, apalagi seminggu sekali dari Jumat 77 tuh wiritan ulama-ulama kita dulu. Apalagi mata orang kalau meninggalkan itu wiritan mulai bahari itu ulama-ulama tua-tua dulu, ulama-ulama besar kita, alim-alim, wali-wali melaksanakan itu Jumat 77 wiritannya. Kemudian tambahan lagi dalam kitab Senjata Mukmin, Guru Husin Qadri menambahkan lagi wiritan di Senjata Mukmin itu Jumat ada 5 kali. Setelah wiritan 77 ada 5 kali apa yang dibaca? Syair.
ilahi lastul firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafurud dzambil azim. Itu di dalam sejarah mukmin itu 5 kali. Kenapa di Masjid Al-Karamah jadi 7 kali sekarang? Itu ada sejarahnya. Bukan daripada menyalahi dari sejarah mukmin 5 kali. Itu sejarahnya pada waktu zaman Nabaulun yaitu Badruddin Nazir di Al-Karamah datang ke Martapura Al-Habib Husain bin Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Zain Habib Tuhani Martapura Al-Habsyi, anak Sirin muwalla Makkah. Habib Husain bin Zain Al-Habsyi lahir di Makkah, besar di Makkah, jadi orang alim besar di Makkah, bahkan min awliyaillah, ada karamah. Itu Habib Husain wali mastur. Ucapan-ucapan beliau seringkali tepat, manjur, dan bahkan yang dikatakan biasanya masin ucapannya. Masin. Itu Habib Husain pada waktu datang ke Martapura ikut sembahyang di Masjid Agung Al-Karamah Martapura dan ikut berwirid sama-sama 777 tadi. Lalu saya memperhatikan kenapa ilahi lastul firdausi a'la cuma 5 dari sejarah mukmin. Nah, setelah selesai saya sembahyang boleh ke rumah Abah. Lalu pendek-pendek duduk, boleh masih lagi harus waktu itu. Jadi sejarahnya bahwa saat itu jadi 7 tuh Habib Husain menyuruh menambahi dari sini tadi mulai perhatikan wiridan 77 tadi, Fatihah 7, Qul Allah 7, Qul Falaq 7, Qul Nas 7. Kemudian doanya pun 72, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubin ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika amman siwa. 7 aja di sini dibaca. Kenapa jadi ilahi lastul jadi 5? Gak ada juga 7 biar samakan sebutan supaya rata 7. Abah jadi nazirnya langsung sami'na wa ata'na. Ya. Jumat depan perlu tambah. Nah, yang 7 sampai sekarang berganti nazir, berganti terus tetap 7 semuanya ada. Nah, itu semuanya ada hikmahnya. Ada manfaatnya. Jadi sebelum melebah kaki baca wiritan tadi setelah salam akan diampuni dosa seminggu ke depan. Ini manfaat dan hikmah. Nah, namun juga perlu diperhatikan ada di antara masjid di daerah Banjar doa yang Allahumma ya Ghani ya Hamid. Ada tuh orang yang melapor waktu itu lapor. Ini karena perlu disebut daerahnya, kampungnya. Ada itu disebut daerah orang. Cuma ada penitia waktu itu meminta apa itu penataran khutbah Jumat. Khutbah Jumat sekaligus Bilal muadzin ditata untuk supaya seragam, masalah waktunya, masalah tata tertib caranya khotib Jumat, karena masjid-masjid berbeda-beda, macam-macam perbuatan dan tingkah laku khotib lain-lain. Nah, jadi hendak diseragamkan, lalu penitia mengumpul beberapa masjid, dikumpul khotib Imam Bilal, ditata. Nah, satu di antara mereka ada rasanya pembakalnya yang melapor dulu. Bakal itu alumni Darussalam, lulusan. Nah, ya mengerti, paham lulusan Darussalam. Tiap kali ulun mendengarkan, ulun pernah sembahyang di belakang silin imam Jumat berdoa. Apa doanya? Yang Allahumma ya Ghani ya Hamid 7 kali itu. Hingga sin berdoa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubin ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika wa haramika. Pakai wow. Karena aslinya sebenarnya itu pakai huruf jarnya Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika.
Ini sih pakai waw keduanya. Allahumma hdina min halalika wa haramika wa bi ta'atika wa maksiatika. Masalahnya salah berulang itu aja. Jelas sudah itu salahnya salah besar, merubah makna dan rusak. Kalau boleh sampaikan kita dari pengantaran itu, jadi itu datang juga diundang, imam tuh khotibnya semuanya akan diundang segala bilang-bilangnya, sampaikan di orang itu, bahas sampaikannya. Maka pertama memohon meminta kepada Allah, doa orang banyak mengaminkan di belakang, amin 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 terus. Allahumma amin, ya Allah berikanlah kepada kami apa rezeki, bahkan minta di sana kalau buatannya agnina, minta disugihakan agnina bihalal, tapi dengan yang halal yang kau halalkan ya Allah, rezeki halal. An haramika, an di situ litab'id. Ilmu nahwu huruf jarnya an litab'id, untuk menjauhkan. An haramika, jauhkan daripada yang haram, berikan yang halal, jauhkan yang haram. Tapi kalau pakai waw berarti dan, berikan kepada kami yang halal dan yang haram. Tercampur ya jadi. Allahumma aqdina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatik. Ya Allah berikanlah kepada kami ketaatan kepadamu supaya kami taat terus kepada Engkau ya Allah. Jauhkan maksiat an haram. Tapi kalau nyawa wa maksiatik wa ma'asik berarti minta ketaatan dan minta juga maksiat. Taat dan maksiat nah ialah habis mawitan, tuntung bawirin berzikir, boleh dari masjid, sandal orang dapil, tolak sandal buruk, boleh sandal anyar. Nah iya tadi ini an maksiatik Tuhan dari bacanya, wah maksiatik. Nah, makanya perhatikan doa jangan sampai lepas, jangan salah. Mun kada tahu ya bertakut, atau memang intinya bunyi-bunyi hurufnya itu apa. Ini kadang-kadang kita kalah juga ya bisa juga salah. Sengaja atau tidak sengaja, apalagi sengaja. Kadang-kadang kan sengaja itu sadar. Bacaan-bacaan itu kadang-kadang. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi alhamdulillah setelah ditakar di masjid itu tadi imam bila khotib, alhamdulillah panitia tadi minggu depannya melaporkan dari beberapa udah. Artinya mendengar tuh merasa salah, merasa khilaf, ada sadar artinya untuk mengucapkan kata-kata itu. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini perlu perhatian artinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak perbuatan-perbuatan kita yang tanpa kita sadari pun kadang-kadang berbuat salah. Apalagi berbuat yang disadari. Seperti di tiap tahun dari tahun baru, baik itu tahun baru Masehi, tapi kita umat Islam yang kita rayakan kita peringati tahun baru Islam Muharramnya ini. Jadi kurangi udah atau berhenti, jangan lagi merayakan tahun baru orang yang non muslim. Itu non muslim memperingatinya di luar Indonesia, luar negeri dan sebagainya. Bila mana tahun baru Masehi sudah munkarat, maksiat, mabuk-mabukan di sana. Nah, apalagi umat Islam bila di pantai-pantai itu kan campur aduk laki-laki perempuan, kita tahu pesta di sana pasti mendatangkan artis papan atas, artis papan bawah, kemunyaan ada terkumpul. Kadang-kadang artis papan bawah lebih banget daripada artis papan atas. Pakaiannya karena diduga-duga seksi lebih daripada papan atas. Ini yang terjadi menjadi tradisi tahunan itu, bahkan tradisi pengantinan pun ada. Nah ini masalah adat istiadat Syekh Salman Al-Madani yang kita baca pada malam ini. Beliau meninggalkan adat. Syekh Salman Al-Madani meningkatkan ibadah, meninggalkan adat, melawan hawa nafsu. Ada 3 di dalam itu menakib dari Syekh Salman Al-Madani, banyak yang kita dapat ambil manfaat dan hikmah. Dan caranya beliau meninggalkan adat, meningkatkan ibadah, meninggalkan adat, melawan hawa nafsu. 3 ini. Tapi kita umat Islam kebanyakan terbalik dengan 3 ini. Dan 3-3-nya terbalik.
Sehingga meningkatkan ibadah, kita malah meremehkan ibadah, melalaikan ibadah. Sembahyang kadang-kadang belang kambingan, masih untung belang kambingan, ada lagi yang belang macan. Lebih banyak sembahyangnya, ada lagi lebih banyak daripada belang macan, karena bebelang lagi habis amat sembahyangnya. Terus sembahyang lagi. Ini umat Islam, padahal kadang-kadang kita lihat tuh orang tuh pintar, berilmu, tapi bisa terpengaruh dengan budaya, terpengaruh dengan keadaan, tamat sembahyang. Sehingga meningkatkan ibadah, kita malah meninggalkan ibadah. Sehingga meninggalkan adat, kita malah mempertahankan adat. Sampai-sampai ada yang berucap masalah adat ini, biar mati anak asal jangan mati adat. Nah, ini terlalu fanatik dengan adat yang bertentangan dengan Islam. Kalau adat tidak bertentangan dengan Islam, silakan kerjakan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan, sedikitkan, jangan dikerjakan. Nah, ini ada di dalam Islam, banyak kami melihat. Di antaranya adat pengantin. Nah, ulun heran tuh ada melihat di TV. Tak daerah mana, kalau bisa disebut daerahnya. Mungkin pian-pian pernah melihat di TV ada adat pengantin setelah bersanding, sejam 2 jam bersanding, turun dari pelaminan, disediakan oleh orang tuanya, orang tua perempuannya 4 biji telur ayam kampung, telur ayam kampung 4 biji diangkat di hadapan waktu nak turun di pelaminan. Diapakan ini telur? Dijajah. Lakiannya 2 biji, menjajah kaki kanan kaki kiri, biniannya 2 biji, kaki kanan kaki kiri, plak. Jajah udah. Habis itu Bang, di depan sudah disediakan 2 buah gadur, wadah banyu dengan anduk 2 buting. Lakiannya membasuh dalam gadur tadi batis, dibasuh oleh binian yang membasuhkan. Besok dilap dengan anduk. Besok lakiannya pula membasuhkan batis biniannya, dilap dengan anduk. Dipakasin talung tadi. Sudah tuntung, dibawa masuk. Orang tuanya mau masuk ke kamar. Nanti sudah selesai bersanding, masuk kamar. Masuk kamar tuh harus tahu nangnya apa urusannya. Urusannya berdua dulu atau urusannya kita. Yang kita masalahkan bajajak di talunya nih. Apa manfaatnya, apa hikmahnya bajajak di talu? Kalau kita perhatikan, kita lihat, karena ada guna, ada manfaat, bahkan haram hukumnya. Makanan terhormat diinjak, terbuang, mengubahir innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan lagi orang fakir miskin yang hadir di majelis tadi itu, pengantin tadi menangis hatinya melihat intalu maka biji dibuang jajak. Ya Allah, besok kan tadi ulun makan kada biwak. Jaka intalu 4 biji bariakan kawa mata sapi, blok. Menangis tuh orang fakir. Mau nang sugih tadi intalu sebijo itu kawakannya aja, sebongkalang ini dibuangnya ada bapak. Tapi kalau orang fakir miskin, duit 1000 itu berharga. Bahkan kita sudah pernah mendengar ada yang berkelahi bertampar pembunuhan gara-gara duit 1000. Parkir kalau mau bayar 1000 tampar, kelahi bahkan pembunuhan mempertahankan 1000. Orang fakir mengharapkan ini makan dibuang-buang, menangis tuh fakir miskin. Nah jadi itu memperhatikan tuh pada pintar tuan rumahnya nih, ngampun rumah mandang intal jajak dibuang nih. Jangannya pintar itu orang intal 4 biji yang kampungnya dijarang setengah masa. Pun talakan biniannya 2, lakiannya 2, persiapan untuk perang. Perang Israel lawan Palestina, Iran perang nih, Bantam. Nah jadi pengantin perang artinya talakan, kenapa dijajak, kenapa dibuang? Nah ini karena pintar. Adatnya istiadat dari mana adatnya? Karena ada dasarnya, karena ada kitabnya, karena ada dalilnya. Mang adat jelas Allah melarang innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Jadi banyak bertemu masalah adat istiadat yang bertentangan di dalam pengantin banyak, bahkan di kematian pun banyak. Orang kematian, orang baca yasin, bertahlil, mendoakan si mati, ini bedung di luar. Nah jadi adat juga itu. Udah pernah nangkep deh. Baca yasin sudah hebat tadi dia hanya keluar, lu kan kumpul pada imam 10, bedung.
kesian meninggal. Nah ini ada juga di daerahnya tuh tradisinya seperti itu. Namun kita tahu tolong tanggapi akan kasihan si mayat. Kita pun berguna yang ada manfaatnya daripada berdompet goreng misalnya dapat sompak. Nah inilah sudah ada sadar. Syekh Salman Al-Madani meningkatkan ibadah, meninggalkan adat, melawan nafsu. Nah, ada kita nafsu diumbar. Ada Syekh Salman Al-Madani yang halal sekalipun kalau nafsu yang menyuruh kada mengambil sini. Ada kita tuh kalau tahu nafsu, kalau tahu halal haram, pokok angkut terus. Nah ini kan keadaan umat di akhir zaman. Sadarlah kita sebagai umat, apalagi di tahun baru Islam ini kita masuk di tahun baru. Perubahlah diri kita dengan yang baru. Semua gaya-gaya kita gaya baru tapi meningkat untuk kebaikan. Nah ini sebelum kita tadi hijrah dari kejahatan untuk kebaikan. Tinggalkan yang jahat, perikilah perbuatan kita untuk kebaikan. Yang insya Allah Allah akan ridha kepada kita. Sekecil apapun perbuatan kita baik, Allah ridha akan membawa kita masuk ke dalam surga. Allah ridha. Tapi sekecil apapun perbuatan mungkar, perbuatan jahat, kalau Allah murka akan dilempar oleh Allah ke dalam nerakanya. Nah, jadi jangan meremehkan perbuatan sekecil apapun dan akan dilihat, akan dipertimbangkan, akan dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu sudah jelas janjinya Allah. Siapa yang berbuat, beramal seberat zarrah pun, sekecil benda pun, dia akan melihatnya nanti itu perbuatannya yang baik. Sebaliknya sekecil zarrah pun, sekecil apapun yang dia perbuat, tidak akan diterima amal kita. Nah, sudah dijelaskan oleh guru kita dari waktu luman bebas mau mengaji sekolah. Kalau sudah terlambat sekolah, kalau lagi masuk ke sekolah sudah umur, sudah kawin, sudah ada anak. Majelis tidak ada kata-kata terlambat dalam menuntut. Kadang-kadang menurut suahatnya kadang lagi menuntut lah. Majelis ada, apalagi majelis ada di kampung kita, dekat dengan kita, datangi. Itu taman daripada taman surga. Rasulullah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melalui taman surga, kata Nabi, farta'u, ambil manfaat di situ, singgah, ambil. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasul? Qala majlis zikir. Nabi mengatakan itu majlisnya ilmu, majlisnya zikir, yang di sana orang yang ingat kepada Allah. Belajar ilmu tujuan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran bermacam-macam diajarkan di majelis. Kita disuruh singgah, itu adalah taman surga. Taman surga yang ada di dunia itu majelis ilmu. Nah, rugilah yang kita lewat, apalagi ada di kampung kita. Jangan sekali-kali kita melewatkannya dengan alasan itu dan ini. Banyak manusia di akhir zaman yang alasan uyuhlah, panatlah, sibuklah, haurlah, apalagi haur, sibuk. Kenapa kalau majelis haur? Kenapa tempat ngaji haur? Kenapa sembahyang berjamaah haur? Maulid Rajab kenapa tempat haur? Menakipan kenapa tempat haur? Coba tambang sekali-kali haurnya, haur terus. Waktu itu kita yang mengatur, jangan waktu yang mengatur kita. Kita mengatur waktu. Al-waktu kas-sayfi illam taqta'ahu qata'aka. Ini al-waktu kas-sayf, waktu itu bagaikan pedang tajam. Pedang tajam itu waktu kas-sayf, waktu seperti pedang. Illam taqta'ahu, jika engkau tidak dapat menggunakan itu waktu dengan baik, pedang dengan baik, qata'aka, pedang yang akan memutus leher. Kalau bisa main pedang, bergaya main pedang. Oh, hanya bisa kuntau perkembangannya aja sudah, ambil pedang, ambil mandau, putar-putar, pak, panggal bulunya. Nah,
Itu waktu terbuang, 1 menit pun tidak akan kembali. Apalagi sampai berhari-hari waktu terbuang asik main game aja, main HP aja, terbuang waktu kita. Jadi yang penting-pentingnya aja baru kita main HP, yang penting yang ada manfaat dan gunanya. Kalau sudah mainan game-game aja ada kisah, terbuang terus waktu kita. Kadang-kadang waktu sholat pun kada mau sembahnya karena lagi masih asyik, apalagi karena anu ini HP gue pacaran. Nah ya udah, ada harapan kau hampir sembahyang, waktu masuk Allah Akbar tetap aja terus sampai runtuh orang sembahyang tak lagi main HP. Itu anu doa sekali, doa ada juga karena anu beda maka sadar diri yang disebut Tuhan tadi, makin doa makin gatal. Ini sudah keadaan obat dalam zaman. Sadarlah kita sebagai umat, jangan sampai kita celaka dunia, celaka akhirat. Kehidupan kita dunia hanya sementara, tapi yang kekal abadi adalah akhirat. Itu yang kita ambil. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, aturlah waktu sebaik-baiknya. Kita yang mengatur, jangan sampai waktu yang mengatur kita. Ada waktu sorongnya, nah berarti diatur oleh waktu. Kita yang mengatur. Siang untuk usaha, malam untuk ibadah. Ini non-stop siang malam sampai tengah malam. Tulang anak belum bangun, guling anak sudah guling. Jam 2, jam 3 malam turun udah kita usaha, anak masih guling. Datang kena, anak sudah guling 2 bulan hanya datang seorang kan dapat 2 anak. Nah ini berarti dia dibodohi oleh Allah. Kan bertemunya dengan Nabi Musa alaihissalam diringankan aja menjadi 5, tapi rahmatnya Allah pahala tetap 50. Nah ini untungnya kita mengerjakan 5 pahalanya 50. Nah makanya yang 5 ini pun jangan disia-siakan, tepat waktu sholat di waktunya dan berkat dengan ibadah kepadanya tadi. Nah, jadi mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapat syafaat para awliya, wali awliyaillah, terutama manakib dan kita baca Indonesia sama Al-Balani. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau, syafaat para wali dan